Chi. Good morning, Kamen Rider Zetsu. Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas Kamen Rider Zetsu episode 13. Yes, jadi ini adalah salah satu episode yang menjadi penutup ya teman, untuk salah satu misi dari orang-orang yang ada di dalam mimpi ya teman ya. Harusnya ya, karena bisa dibilang juga untuk kedepannya ya, ini akan mulai lagi dikulik soal mimpi dari Baku dan juga mimpi dari Nox ya teman ya. Kan kalau dari Nemu kan di awal sudah ya teman ya. Dan menurut produser dari Yanaka sendiri kan itu mau dikulik lagi nih soal si Minami dan juga si Nagumo Nasuka ya teman, dan itu harus bisa ya teman ya, karena ini juga bisa dibilang ya salah satu main karakter juga ya teman dari Minami Yorozu dan juga Nagumo Nasuka itu sendiri, karena Baku dan juga Nox ini bisa dibilang juga dikasih jeda dulu lah ya teman ya, karena karakter yang lain pun mungkin belum dapat ya. Tetsuya pun udah dapat tuh untuk hot spotlightnya ya teman ya. Nah, jadi di sini juga dia udah mengetahui ya teman, kalau capsule yang dipakai untuk kekuatan Zetsu ini pun juga memiliki kekuatan nightmares ya teman ya, dan itu juga yang akan mewujudkan mimpi buruk dari dirinya sendiri gitu ya. Walaupun tujuan dari Baku ini ya untuk mewujudkan mimpi yang baik ya teman, dan menghilangkan mimpi buruk itu ya teman ya. Jadi di sini pun juga tetap dengan misinya ya teman, untuk menjadi agent yang tak terkalahkan. Tapi sayang sekali teman, Nox malah menghancurkannya si capsule ini ya. Jadi capsule-nya itu jadi tidak bisa dipakai lagi gitu ya. Jadi betul-betul erase ya teman, menghapus semua eksistensi kekuatan dari Nightmares itu ya teman ya. Mungkin ini adalah salah satu tujuan atau niat baik dari si Nox mungkin ya, karena bisa dibilang juga Nox ini kita bilangnya anti-hero kali ya untuk saat ini, yang dimanapun juga dia mau mencegah ya Baku ini untuk tidak terus-terusan ya teman menjadi kekuatan yang bisa bilang juga Nightmares ini sangat berbahaya ya teman ya. Atau bisa aja nanti kemungkinan terburuknya ya Baku bakalan jadi Nightmares itu sendiri ya teman ya. Ya nggak tahu caranya gimana ya teman ya, karena kita kan bisa prediksi juga ya teman, nanti Baku ada klonnya mungkin ya, ada yang kita bisa lihat di episode kemarin gitu ya, kekuatan barriernya itu pecah ya teman, jadi isinya itu keluar ya teman ya. Jadi yang dihadapi Baku waktu itu adalah barrier Nightmares. Nah mungkin aja nanti akan ada yang namanya clone Nightmares itu sendiri gitu ya. Jadi sebelum juga dari clone itu juga berada di ruangan yang looping ya teman, yang berulang-ulang atau mungkin paradoks ya teman ya. Nah, pastinya semua capsule itu pun juga tidak bisa dipakai ya teman, dan di sini Nox pun langsung mengganti tempatnya ya teman, di mana di ruang antariksanya ini auto hancur ya teman ya, karena dihantam oleh meteor ya. Wah, jadi ini bisa dikatakan adalah salah satu pintu yang membuat Baku ini kayak kena mental ya teman ya, karena dia udah ngerasa misinya ini udah gagal ya teman ya. Jadi wah, ini adalah salah satu kemungkinan terburuknya ya teman, kalau meteor ini tidak bisa diatasi. Dan ya inilah yang ngebuat Baku pun juga jadi kena mental ya teman ya, karena bisa bilang juga mimpi luar angkasa dari Seiya itu juga sangat penting ya teman ya. Itu sama halnya dengan mau mewujudkan mimpinya dia menjadi agent gitu ya. Tapi Tetsuya-nya juga jadi ikut kesel juga ya sih, soalnya dia juga mungkin terlalu berharap ya teman, ibaratnya Baku tuh udah kayak agentnya tuh betul-betul agent yang tak terkalahkan ya teman, agentnya tuh yang bisa ngalahin atau kelarin semua misi gitu ya, padahal nggak gitu ya teman ya. Dia juga seorang manusia biasa gitu ya, nggak bisa ngatasin semua misi yang berkaitan dengan agent itu juga ya. Tapi ya tetap dia belum mengetahui potensinya lah gitu ya, karena walaupun dia udah jadi agent selama 13 episode ini pun juga, tapi dia mengerjakannya itu juga mungkin tidak melihat apa isi hatinya gitu ya. Dan dari ruang alam bawah sadarnya itu pun juga tercipta ya teman, dalam suatu ruangan yang besar gitu ya, dalam kekuatan yang besar juga pastinya ya. Jadi capsule itu berperan untuk
ya menjaga ya ruang itu agar tidak terkena oleh nightmares ya teman ya. Kalau nightmaresnya itu aja bisa keluar dan itu menguasai ruang alam bawah sadarnya itu juga ya, pastinya akan berbahaya ya teman ya, karena itu udah jadi double accident lah ya teman ya. Jadi karena hal inilah ya kan si Tetsuya tiba-tiba mau memisahkan diri lah ya teman. Jadi kayak ya udahlah ya kan, kita nggak usah sama lagi gitu ya. Jadi ya mungkin banyak kalian yang lihat juga ini mungkin kayak kesel gitu ya sama Tetsuya gitu, kayak aduh kenapa sih Tetsuya tuh kayak pengen banget gitu ya si Baku yang nyelesain gitu ya. Ya mungkin bukan karena Tetsuya tuh nggak punya kekuatan lucid dream kayak Baku ya temennya. Kalau itu mah nanti ada caranya lah harusnya ya, karena sebelum juga Tetsuya ini pun juga melihat Bakun itu kalau udah masuk dunia mimpi aja dia bisa ketemu orang-orang dan nightmares yang menguasai pemilik mimpi itu ya kan, kenapa yang ini nggak bisa gitu ya. Dan kenapa Medernah tuh juga di sini seperti betul-betul menghancurkan mental Baku gitu ya. Dan mungkin Tetsuya juga nggak bisa memikirkan kalau pintunya itu bukan cuman itu aja ya temennya, atau kemungkinan terburuknya bukan itu aja ya kan, ada kemungkinan baiknya gitu. Nah mungkin yang akan lebih buruk lagi ya temennya kalau tidak dikerjakan sama Baku itu juga ya. Jadi di sini pun juga mereka langsung melihat eksistensinya itu ya kan dari lukisan si Nox alias Odaka Kensei itu ya temennya. Jadi di sini pun juga Zero ya kan itu betul-betul melihat ya ini Baku nih kayak tiba-tiba jadi mental downnya banget ya temennya. Jadi kesin Baku juga sih mungkin ya, karena dia ngelihat si Baku ini udah betul-betul susah sekali untuk melihat peluangnya itu sangat kecil gitu ya untuk menjaga meteor itu ya, karena Nox ini aja udah jadi Nox Knight gitu ya, kekuatannya dia bisa ngapusin kekuatan Nightmares di Capsule itu juga gitu. Jadi ini aja udah sangat susah ya teman ya, apalagi di sini pun juga dia berusaha untuk ngomong dulu ya teman sama si siapa sih ya teman, walaupun di sini juga sampai apa ya ragu gitu ya teman ya mau nanya soal tentang asal itu, tapi saya pun meresponnya itu terima kasih juga lah gitu ya, karena di sini dia juga tidak nyinggung soal meteor itu juga ya teman ya, walaupun mungkin dalam kemungkinannya ya dia bisa tahu juga ada meteor di situ ya teman ya, tapi itu di kemungkinan yang ketiga ya teman, atau di pintu hati ketiganya ya teman ya, karena itu pun juga sudah pasti ada pertukaran pendapat lah teman. Untuk di sini kan saya tuh berperan untuk menenangkan ya teman, atau menanyakan apa sih yang kamu suka gitu ya, mau agent gitu ya, kamu juga pasti bisa kok ya kan ya, karena itu adalah kekuatan sejatimu kan dari agent gitu, walaupun mimpinya tuh tidaklah mudah kan untuk diwujudkan di dunia nyata gitu ya, tapi dia juga tetap akan berusaha ya teman untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu ya, dan mimpi itu akan datang sendirinya gitu ya. Jadi mau kita bisa anggap organisasi code itu juga seperti membuat Baku tuh jadi apa ya dikasih misi terus ya teman, tanpa adanya arahan atau pelatihan khusus lah bisa kita bilang ya dari si Baku ini, karena bisa bilang juga Baku udah kayak ngerjain sendiri ya terusnya. Jadi dia pun juga belum tahu tuh konsekuensinya kalau agent itu juga ada hal yang harus dihindari, atau apa namanya hal-hal yang bisa bilang harus diikuti lah ya kan ya, untuk memenuhi dia adalah sebagai agent yang sejati juga ya. Tapi itu juga tidak membuat kalau Baku ini pun juga kekeh gitu ya untuk melepaskan tanggung jawabnya sebagai agent gitu. Jadi sama halnya dengan Seiya gitu ya, dia juga mau menjadi seorang astronot yang betul-betul dia suka gitu ya di dunia angkasa sana seperti apa sih gitu ya. Jadi dia juga mengetahui ya teman kalau itu juga tidak akan terwujud jika ya di tempat keberadaannya itu toko yang menjual sesuatunya itu ya temennya, entah toko barang mungkinnya atau toko makanan gitu ya, di tempat saya ini tuh tutup ya teman, karena ayahnya sakit dan jadi bangkrut ya. Jadi ini bisa dibilang adalah ya finansial ya teman ya, finansial dan juga gimana pewujudannya ya teman. Jadi
inilah yang akan kita soroti bersama ya teman ya, karena di sini juga Baku betul-betul melihat ya teman potensi dari si Seiya itu bisa banget diwujudkan ya teman ya, karena itu juga butuh dorongan ya teman ya. Dorongan itu adalah ya itu tadi ya kan ya, hal-hal yang melengkapi kayak ekonomi, finansial gitu ya. Dan ini juga Baku tetap berusaha untuk mewujudkan itu ya teman, dan ini yang akan diteruskan juga sama Minami ya teman ya, karena Minami pun juga menganggap kakaknya ini juga bekerja keras ya teman, walaupun dia selalu tertimpa kesialan terus ya teman ya. Jadi itu juga akan dikasih tahu lah ya teman, kenapa sih Baku tuh dari awal kena sial mulu gitu ya, walaupun sekarang sih belum nampak ya. Maksudnya yang kena meteor tuh itu bukan kena sial ya teman, itu karena ya seperti kekuatannya itu auto direbut ya teman. Kalau itu memang dihitung sebagai mimpi sial ya berarti itu adalah salah satu kemungkinan terburuknya lah ya teman ya, dimana pengaruh dari kesialan Baku itu jadinya ya Nightmares pun juga berhasil menguasai ruang alam bawah sadarnya Seiya itu ya teman ya. Jadi pastinya si Baku pun juga berusaha ya teman untuk menjadi kakak yang berbakti ya teman ya. Dan di sini pun juga Baku langsung menuju ke tempat Seiya lagi teman di dalam mimpi, dan menemukan ada 3 pintu ya teman. Jadi 2 pintu itu kemungkinan terburuknya ya teman, dan kali ini pintu ketiga ternyata udah ketemu ya teman ya. Ternyata meteor yang dihadapi itu adalah Nightmares itu sendiri ya teman ya. Jadi namanya Nightmares Meteor ya teman ya. Jadi ini salah satu Nightmares terbesar juga ya teman ya. Pas waktu itu kan ada labirin Nightmares ya teman, yang kayak penjara itu ya teman. Salut sih yang ngebuat Nightmares-nya ya, betul-betul seremin ya teman ya. Jadi ini juga akan menjadi salah satu kunci ya teman bagi Baku untuk menggunakan kekuatan barunya ya teman ya. Walaupun ya kekuatan dari si Baku juga udah ibaratnya hilang semua ya teman ya. Bahkan kalau untuk physical impact-nya aja itu ibaratnya udah selesai gitu ya. Jadi kan waktu dipukul tadi kan itu physical impact kena ya teman ya, sampai semua capsnya itu bertebaran. Nah itu juga kena ya teman ya. Jadi di sini pun juga dengan keyakinan hati dia ya teman ya, bisa untuk menggacha dan akhirnya dapatlah kekuatan baru ya teman ya, yaitu paradigm gravity. Dari kekuatan gravity akhirnya didapatkan ya teman. Jadi ini berarti Baku hanya bisa pakai satu ya teman ya, satu capsule, dan mungkin kedepannya sampai debut Inazuma Plasma ya berarti 3 capsule ya teman ya. Karena bisa kita bilang juga capsule ini sekali pakai juga ya teman ya, sama kayak Gabu ya kan ya, atau kayak sama kayak Gabu ya teman, kayak sekali pakai doang ya teman ya. Bukan sekali pakai sih, tapi bisa kok digacha gitu, cuman sama Zero-nya dia nggak mau dikasih lebih ya teman ya. Jadi entah maksudnya apa ya kan, kenapa nggak boleh lebih gitu gachanya ya teman ya. Apa mungkin itu dari ungkapin sesuatu gitu ya, atau memang takutnya Baku tuh nggak cukup gitu ya untuk mewujudkan mimpinya, atau terlalu beban ya teman dari kekuatan dirinya gitu ya. Jadi Disney pun juga langsung lah kan ya menghadapi Nox kembali lagi teman dengan kekuatan baru ya, yaitu paradigm gravity. Posnek ya pakai snap coy. Dan akhirnya Wonder Gravity ya, maksudnya paradigm gravity pun juga langsung ya teman ya dapat juga ini. Dan akhirnya Disney pun juga entah kenapa ya, kekuatan gravity ini udah kayak betul-betul ngeknok banget ya teman ya. Entah ini gravitinya terlalu kuat ya, atau bisa bilang juga ini salah satu capsule-nya spesial juga kan, kayak recovery gitu ya. Kalau recovery itu spesialnya karena bisa merecover sesuatu ya kan ya, sama halnya dengan gravity ini gitu ya. Mungkin ini juga pengaruhnya ya teman, gravity ini tuh salah satu efek terbesarnya ya itu menciptakan black hole ya teman ya. Jadi inilah yang akan dilihat ya teman, karena pas lawan selalu satu ini pun juga betul-betul saling adu serangan ya teman ya, sampai inti Nox aja kayak betul-betul kena knockout lah ya teman ya, betul-betul gila ya teman ya, nggak dikasih ampun sama Baku ya teman ya. Dan juga di sini ada kekuatan anti gravitasi, ada super gravitasi ya teman ya. Jadi betul-betul dimanfaatkan sekali ya sama Baku ya teman ya. Jadi Disney pun juga langsung ya teman di encounter aja nih kekuatannya ya. Dan ini entah kenapa betul mirip kayak Forze ya teman ya. Jadi Forze kan kayak
dia kan lagi ngeroket gitu ya teman, kayak lagi rider kick di luar angkasa ya teman ya. Dan ini sama ya teman ya, dia menghancurkan meteor itu di luar angkasa ya teman ya. Jadi langsung shit, hancur sudah ya teman ya. Meteor Nightmares berhasil dikalahkan dan meteor pun berhasil dicegah ya teman ya. Tapi benar saja teman, efeknya ya karena kekuatan super gravitasi ini malah seperti menciptakan getaran ya teman ya, yang ada di ruang angkasa itu malah menciptakan black hole ya teman ya. Jadi sini bakunya tersedot ya teman dalam black hole ini ya teman ya. Dalam artian dia tidak bisa keluar dari situ. Artinya dalam arwah atau rohnya di alam bawah sadar itu dia tidak bisa keluar ya, atau tidak bisa menghinggapi tubuh baku yang lagi tertidur ini ya teman ya. Jadi dia betul-betul tertidur terlelap ya teman ya. Jadi ini case-nya berarti ya dia udah tidur panjang ya teman ya. Karena kalau case-nya ini kita kesinambungkan dengan Nemo ya teman. Kalau Nemo kan itu karena kecelakaan ya teman ya, yang sampai koma gitu. Apalagi Odaka Kensei ini, kita nggak tahu nih apakah sama dengan Nemo atau ada suatu hal yang lebih berbahaya ya teman ya. Jadi Disney pun juga muncul ya teman, si Zero, dan menyebut si Nox ini bukan agent nomor 10 ya teman, tapi nomor 4. Wow, nomor 4 guys. Ini entah maksudnya apa ya teman ya. Kan kita selalu berpikir kalau itu adalah agent nomor 10 ya teman, karena agent X lah saya bilang ya, agent X atau enggak agent nomor X gitu, atau nomor 0 lah bisa bilang ya, karena kan X kan itu bisa kita artikan kayak agent nomor 0 ya teman ya. Nah, kenapa ini dibikinnya agent nomor 4 gitu ya? Apa mungkin ini relasinya tuh dengan angka 4 itu adalah shi ya teman ya, karena 4 itu artinya kematian ya, atau ibaratnya kalau kita sambungkan nih ya teman ya. Kalau Nox itu artinya adalah ya malam gitu ya, berarti bisa kita bilang juga proses tidur itu sama dengan ya kita ibaratnya mengistirahatkan tubuh ya teman ya. Dan itu juga sama kayak kita membiarkan apa ya, ada proses spiritual ya bisa kita bilang ya. Jadi kayak dari diri kita yang lagi tidur ini kan ya, terus yang arwahnya itu keluar mungkin ya, dan itu bisa muncul di dalam mimpi itu juga ya teman, dan itu bisa kita rasakan ya teman dalam otak kita ya. Itu visualnya dampak tuh ya teman ya, dan itu lagi dalam posisi tidur ya teman di malam hari ya. Jadi berarti itu sama halnya seperti kita mematikan tubuh ya teman ya, maksudnya itu seperti ya kita men-shutdown-kan lah ya teman ya. Jadi itu maknanya ya teman ya. Kalau Nox itu aja berarti bukan nomor 10 ya, berarti shi ya teman, karena kan kalau 4 kan ya artinya bisa Yonggo atau shi. Karena 4 itu dalam ini menurut di Jepang sana ya teman ya, 4 itu adalah angka kematian ya, karena itu juga salah satu filosofisnya atau maknanya pun juga betul banyak ya teman. Kalau bisa ada teman, kalau angka 4 itu menurut mereka adalah angka kematian. Tapi itu masih menurut kepercayaan aja ya teman, nggak tahu itu betul atau enggak ya, karena itu bisa jadi salah satu cocokologi ya teman, kalau ini tuh adalah nomor 4 ya teman ya. Dan karena kalau nomor 10 pun kita juga masih belum bisa terpikirkan ya teman ya. Kalau nomor 4 ya mungkin kayak tadi ya teman ya, kita tuh 4 adalah shi ya teman ya, seperti shinde ya kan ya, alias ya kau akan mati ya bisa bilang ya. Mati dalam artian yaitu tenggelam dalam mimpi buruk ya teman ya, kayak betul-betul terjebak lah di situ ya. Dan pastinya langsung ya teman ya mengorbankan si baku ini gitu ya, demi menyelesaikan misinya. Ini berarti Nox pun tahu juga lah ya teman ya, kalau Zero ini juga tidak seperti yang kita tahu ya teman, itu baik juga ya kan ya. Dia tahu lah ya kan ya kebusukan dari Zero itu seperti apa gitu, malah manfaatin baku ya kan ya untuk selesaikan kasus itu ya teman ya. Jadi dia juga lihat tuh Zero ini kayak betul-betul susah gitu ya untuk dihadapi, walaupun juga ini adalah dia bisa bilang adalah mantan ya teman ya. Nah, jadi episode kali ini ditutup dengan baku yang tertidur terlelap dengan lama ya teman ya. Dan di sini Minami pun juga dikasih peringatan ya teman ya, kalau misalkan dia melanggar janjinya ini kan ya, untuk tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain, dia akan disingkirkan. Nah, nggak tahu tuh seperti apa ya teman ya. Soalnya ini juga
akan ada kesinambungan juga ya teman ya, dengan maknanya ini di spin-off-nya yang Eiji Minami ya teman ya. Walaupun konteksnya berbeda ya teman, tapi Eiji Minami itu aja dia biarnya kan dikasih kesempatan ya teman untuk bisa menjadi agent seperti Baku ya teman ya. Jadi itu akan jadi keterbalikannya di series ini gitu ya. Jadi kita tunggu teman, untuk next episode akan debut dari Zetsu Inazuma Plasma. Yes, jadi pastinya juga akan dilihat teman untuk flashback dari si Baku ya teman ya, dan juga bagaimana caranya untuk bisa keluar dari situ ya teman ya. Jadi dan teman untuk next episode seperti apa ya, luar biasa. Goodbye.